Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Samsul AR. Kali ini kita berbicara tentang hak angket, yang mana ini digagas oleh Pak Ganjar dan Pak Anies selaku paslon nomor 1 dan nomor 3 ya. Yang mana ini masih belum mengakui kekalahan dalam Pilpres, sehingga merasa dicurangi. Nah, oke, bagaimana hak angket ini digagas ya, yaitu hak anggota DPR dalam meminta pendapat daripada penyelenggara negara. Tentu saja ini tidak mudah ya, karena harus minimal disetujui oleh mayoritas daripada anggota DPR. Oke, kita ikuti aja bagaimana pendapat Pak Ganjar ya. Tetapi ini yang sangat menarik ya, antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud sudah berbeda ya. Jadi Pak Ganjar menyampaikan bahwa punya gagasan untuk minta hak angket ya, yang mana ini sudah disampaikan kepada PDI, Partai Demokrasi, sebagai partainya Pak Ganjar. Dan kemudian Pak Mahfud kelihatannya punya pernyataan yang berbeda. Oke, kita ikuti dulu, nanti kita akan reaksi kedua calon ya, Pak Presiden, calon Presiden adalah Pak Ganjar dan wakilnya adalah Pak Mahfud. Mari kita ikuti bersama-sama. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Kalau raker itu bisa dilakukan dalam waktu segera, maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral untuk kemudian masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. Tidak perlu dukungan saya, mendukung juga tidak ada gunanya kalau DPR tidak. Karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan parsel. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya Pak? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai. Mau apa enggak? Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah. Udah. Tapi secara pribadi mendukung hak angket itu enggak, Prof? Hah? Secara pribadi mendukung hak angket. Enggak perlu dukungan saya. Oleh Pak Ganjar dan disampaikan Pak Mahfud mulai berbeda. Kali ini sudah kelihatan ya, jadi Pak Ganjar betul-betul merasa kecewa dengan kekalahan ini dan selalu menyatakan bahwa kekalahan ini karena kecurangan. Jadi tidak mau menerima kekalahan ini, padahal selisihnya sangat jauh ya. Kalau dari 17% sampai ke 58% ini sangat jauh sekali. Jadi kalau mau hak angket atau bagaimana, itu terlalu jauh untuk menggagalkan atau menggugurkan kemenangan daripada Pak Prabowo. Terlalu jauh dan ini tidak mudah. Kenapa Pak Ganjar ngotot
ingin hak angket. Jadi kita harus, kenapa tidak mengakui, ini intinya, kenapa tidak mengakui. Yang jelas calon presiden itu kan masih punya karir ya. Jadi ini kan untuk meningkatkan nilai tawar Pak Ganjar sendiri. Agar nanti tidak setelah kalah ini kita masih punya nilai tawar bahwa kekalahan saya itu bukan salah atau dalam mengelola ketika kita mengadakan kampanye atau dalam mengikuti kontestan ini. Nah, inilah Pak Ganjar ngotot ingin hak angket sehingga bisa nanti paling tidak punya nilai tawar dalam perpolitikan selanjutnya. Kemudian ini yang sangat menarik itu karena Pak Mahfud MD ya sekarang itu sudah berbeda jauh. Inilah Pak Mahfud MD yang sesungguhnya ketika sebelum mencalonkan menjadi cawapres Pak Ganjar. Jadi ini aslinya, inilah aslinya Pak Mahfud. Cerdas, ya, dengan berbicara berdasarkan rasio dan logikanya sudah masuk akal. Ya, jadi kita sayangkan Pak Mahfud yang sangat potensi ahli hukum, ya, ahli hukum, sampai menjadi cawapres. Kemudian mereka dalam kampanye itu bertatapan dengan naluri keilmuannya, naluri profesornya hukum, hingga kemarin nampak menjadi seperti orang bodoh. Padahal Pak Mahfud ketika jadi menteri itu luar biasa cerdas sekali. Nah, kali ini Pak Mahfud menunjukkan jati dirinya sesungguhnya menjadi seorang profesor hukum yang betul-betul yang sangat mumpuni. Ini terbukti ya, apa yang disampaikan Pak Ganjar mengajak hak angket, menggagas hak angket, dan sudah disampaikan kepada Partai Demokrat Indonesia. Dan kemudian ketika Pak Mahfud ditanya tentang hal ini, maka tidak ikut apa-apa. Ya, ini adalah ranah daripada DPR, bukan ranah paslon. Dan kelihatannya Pak Mahfud sudah legowo. Dan bagaimanapun juga rasional. Karena Pak Mahfud pernah menjadi hakim konstitusi. Apabila dengan selisih yang sebesar itu tidak mungkin bisa menggagalkan pemilu. Kalau kemarin menyampaikan statement seperti itu, Pak, ya, di dalam video-video yang sudah beredar, Pak Mahfud, ya memang seperti itu. Ya, oke. Jadi kali ini saya sangat bersimpati dengan Pak Mahfud, yang mana Pak Mahfud ini sudah kembali lagi kepada jati dirinya seorang profesor hukum dan seorang yang ketika berbicara sangat bijak dan betul-betul yang pernah saya kagumi. Ya, dan sekarang saya masih mengagumi kembali kepada Pak Mahfud. Oke, terima kasih.